Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman ya, keadaannya seperti ini. Semoga saja ya, semoga saja selalu seperti ini dalam kondisi hijau royo-royo ya teman-teman. Dan semoga saja harganya segera membaik lah ya, karena kita sudah lama sekali nih dengan harga-harga yang hancur. Oke, di kesempatan siang hari ini teman-teman kalian bisa menentukan sendiri apa yang saya sampaikan nanti itu adalah bad news atau good news untuk Luna Classic ya. Jadi kalian bisa menentukan sendiri. Dan jika ada kata-kata yang salah tentang penyampaian saya, tolong dikoreksi nanti teman-teman. Oke, dan kalau kita lihat harga daripada Lunch sendiri mengalami kenaikan 0,25% per video ini dibuat ya teman-teman, dan sudah kembali lagi di area 17 ya, yang sebelumnya sempat drop juga di area 16 something ya kan, karena ada konflik antara Lunch dengan Terraform Lab. Dan katanya sih sampai saat ini ya, sampai hari ini udah ada titik terang nih antara Lunch dan Terraform Lab teman-teman ya. Jadi semoga saja ada hal yang baik datang gitu. Oke, amin, mantap jiwa. Oke, di kesempatan siang hari ini teman-teman ya, ini adalah suatu informasi, terserah kalian mau menanggapi ini sebagai good news atau bad news. Nah, jadi proposal 10983 secara resmi disahkan untuk launch, waktu untuk menghubungi Binance dan membuat semua orang di halaman yang sama. Oke, jadi proposal 10983 ini teman-teman ya, kemarin ya, ini sebenarnya kemarin itu sudah lulus ya, alias ya dimenangkan oleh suara terbanyak memilih setuju gitu. Walaupun perbedaan antara suara yang setuju dan yang tidak setuju itu tipis sekali teman-teman, dan banyak juga ada beberapa validator yang sebenarnya juga menolak proposal tersebut, karena proposal tersebut adalah untuk menaikkan parameter pajaknya teman-teman, yang tadinya 0,2% menjadi 1,2% lagi, dan di situ akan ada sistem minting yang tadinya 10% jadi 50%. Oke. Nah, jadi di sini menimbulkan pro kontra juga. Sebenarnya di sini banyak sekali ya, kalau kita ambil komen-komen dari sini teman-teman, banyak sekali yang merasa kecewa gitu dengan proposal tersebut, karena harus ada sistem mintingnya 50% ya, padahal saat ini sudah ada sistem minting sebesar 10%. Oke, jadi banyak penolakan, katanya sih seperti ini ya. Tujuan utamanya adalah untuk pengurangan supply ya. Kenapa ketika pajak itu diterapkan harus diminting lagi? Sebenarnya untuk total supply-nya teman-teman, walaupun proposal ini sudah disahkan ya, tapi belum diimplementasikan. Kita tinggal nunggu implementasi ya, mau diapa lagi ya kan? Karena sudah sah ya berarti harus nunggu implementasi ya. Jadi sebenarnya proposal ini ngambil ya teman-teman, bisa dikatakan ngambil. Kalau untuk total supply-nya tetap sama teman-teman, 6 triliun something ya, tetap sama. Oke, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang untuk total supply-nya. Oke, jadi yang diambil adalah dari total burn-nya. Semisal bulan ini membakar kurang lebih 5 miliar, ini contoh ya. Jadi 50% dari 5 miliar itu akan diminting ya, jadi total supply-nya tetap akan sama sebenarnya, cuman ya pembakarannya yang akan berkurang. Oke, nah itulah yang membuat banyak orang yang ketakutan nanti gimana ini dengan Binance yang sukarela melakukan pembakaran perihal Luna Classic, memberikan dukungan secara powerful terhadap Luna Classic dengan menyisihkan 0,2% dari hasil perdagangan launch di margin dan spotnya. Apakah ia mau diambil lagi, mau diminting lagi setelah Binance membakarnya? Nah, banyak sekali yang berspekulasi seperti itu. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi di sini berita launch, Binance kemungkinan mengakhiri pembakaran Terra Classic launch. Inilah alasannya. Nah, jadi banyak orang yang memperkirakan nih atau memprediksikan Binance ini akan menstop pembakaran launch. Ya semoga saja tidak di stop ya untuk Binance. Semoga saja teman-teman, karena kalau kita lihat aset Binance atau Binance memegang launch itu nggak sedikit juga gitu. Mereka banyak sekali memegang launch gitu teman-teman. Dan semoga saja ya, walaupun proposal ini sudah sah gitu teman-teman, tinggal nunggu implementasi. Semoga
semoga saja Binance tetap mendukung, harapannya seperti itu teman-teman ya. Kalau Binance sampai tidak mendukung lagi, ya udah kita ya pemain retail mau bisa apa ya kan gitu teman-teman. Oke. Proposal 10983 beresiko Binance mengakhiri mekanisme pembakaran LUNS karena pengembang mencari utilitas harga Terra Classic melonjak 10% setelah pembakaran terbarunya. Oke. Nah, jadi pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance telah berkomitmen untuk komunitas Terra Classic dengan membakar biaya perdagangan pada pasangan perdagangan LUNS spot dan margin. Namun, proposal 10983 telah membagi komunikasi untuk memilih antara membakar atau utilitas karena mengusulkan untuk meningkatkan kumpulan komunitas dari 10% menjadi 50%. Sebagian besar percaya proposal tersebut akan membuat Binance mencabut mekanisme pembakaran LUNS-nya. Nah, kalau sampai Binance mencabut pembakaran LUNS ya teman-teman, yang sudah dilakukan sampai saat ini ya, bahkan dijadwalkan di bulan Januari akan ada pembakaran juga dari Binance, sudah ada jadwalnya gitu teman-teman. Kalau sampai dicabut ya berarti pembakaran daripada LUNS akan turun drastis ya, akan turun drastis teman-teman ya, akan turun drastis. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini pertanyaannya ya, jadi sebenarnya komunitas LUNS ini diberi dua pilihan ya. Mau dengan sistem pembakaran dengan minting 10% atau minting 50% sebagai pendanaan untuk membangun utilitas. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya minting 50% itu untuk membangun 100 sekian dApps ya, 120 atau berapa dApps ya yang akan dibangun di jaringan Terra Luna Classic ya. Alasannya seperti itu. Tapi memang ada rumor seperti itu teman-teman ya. Dan dApps tersebut ya nantinya kalau sampai itu terrealisasi, terbangun semua, maka sistem pembakaran daripada LUNS akan semakin lebih kenceng lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi terjadilah proposal ini, dan sebenarnya proposal ini pun ya bisa dikatakan ada plus minusnya juga ya. Plusnya ketika proyek nanti ini jalan, maka pembakaran daripada LUNS akan meningkat secara drastis. Minusnya yang ditakutkan komunitas ini teman-teman, Binance dan platform-platform lain yang sudah melakukan dukungannya terhadap LUNS akan meninggalkan LUNS gitu ya. Oke. Nah, jadi proposal 10983 untuk memutuskan nasib Terra Classic. Komunitas Terra Classic saat ini memberikan suara pada proposal 10983, perubahan parameter tingkat reward push min menjadi 0,5. Nah, jadi teman-teman, proposal tersebut bertujuan untuk mendanai kumpulan komunitas dengan 50% dari pajak pembakaran 0,2%, bukan 10% untuk pengembang on-chain. Pengembang dan beberapa validator yakin proposal tersebut akan membantu mendanai proyek-proyek besar dan padat modal melalui proposal pembelanjaan masyarakat. Ini akan membantu mengembalikan utilitas ke blockchain Terra Classic. Nah, jadi dalilnya seperti itu ya, dalil daripada proposal tersebut agar utilitas daripada blockchain Terra Classic ini kembali lagi ya, bisa menguat lagi ya. Intinya mencari dana lah untuk mengerjakan proyek tersebut. Oke, ya itu tadi plus minusnya. Ya, karena ini sudah terjadi, sudah tinggal implementasi gitu teman-teman ya. Harapannya Binance tidak memutuskan dukungannya terhadap Luna Classic ya. Mungkin kalau kita berbicara secara rasional ya, secara berpikir jangka panjang ya, memang perlu juga sebenarnya LUNS ini melakukan pembangunan utilitas, memberikan proyek-proyek yang bagus agar kedepannya lebih maju lagi ya. Cuman dengan sistem minting ini tadi ya, pembakaran akan sedikit agak lama sebelum proyek-proyek yang ada di yang mau dibangun gitu, yang mau didanai itu berhasil berjalan gitu teman-teman ya. Namanya usaha ya kan, nggak ada salahnya dicoba. Tapi ya banyak komunitas yang menolak ya. Oke, banyak komunitas yang menolak. Sebenarnya lebih baik di burn aja, jangan minting-minting. Oke, karena kita sudah ada sistem minting 10% nya ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini adalah sedikit informasi tentang LUNS ya teman-teman. Harapan besar daripada Army LUNS, semoga saja Binance tidak memutus hubungan kerja Luna Classic. Oke, semoga sedikit membantu. Salam cuan.